Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alhamdulillahilladzi nazzala minal qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballagha risalah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa ala man ittaba' bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Zumratal mu'minin rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Azza wa Jalla, karena atas hidayah dan inayahnya alhamdulillah siang ini atas izin Allah kita masih diberikan nikmat untuk bersama-sama takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, saum kita, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, tak terasa kita sudah melalui beberapa hari di bulan suci Ramadan. Bulan ini adalah bulan yang hanya umat Rasulullah lah yang diberikan nikmat bulan Ramadan. Ibadah puasa itu ibadah yang memang sudah ada semenjak Nabi Adam. Tetapi Ramadan hanya diberikan kepada umat Rasulullah. Ramadan ini adalah merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana dilipat gandakan pahala, bulan di mana diampuni berbagai macam dosa, dan bulan di mana dikenal dengan Syahrul Quran. Bulan ini adalah bulan yang unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tanpa kita sadari, otomatis di bulan ini yang biasanya tidak membuka Al-Quran mulai lagi membuka Al-Quran. Yang tadinya membacanya sedikit di luar Ramadan, begitu di Ramadan nambah bacaannya. Yang tadinya tidak menyempatkan membuka makna tafsir tarjamah Al-Quran, di bulan Ramadan bukan hanya membaca, tapi juga coba-coba melihat apa kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat bagaimana tradisi di Saudi, baik Mekah ataupun Madinah, terus kita lihat bagaimana di Qatar, bagaimana di Uni Emirat. Alhamdulillah saat ini saya tengah menimba ilmu di sana. Itu tradisi mereka di luar Ramadan pun mereka membaca Al-Quran, dari mulai anak kecil sampai dengan sudah sepuh tapi masih kuat membaca. Dia Masya Allah, himmah ghirah untuk membaca Al-Quran masih bisa.
Silahkan, mungkin buktikan pada saat kita umroh, buktikan pada saat kita menunaikan ibadah haji. Dan tradisi kebiasaan mereka jeda antara azan dengan iqamah itu sekitar 25 sampai 30 menit kecuali maghrib. Apa yang dilakukan oleh mereka menjelang iqamah? Menjelang iqamah mereka membaca Al-Quran karena mereka paham betul, ngerti bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya yang mampu mengawal menjadi asisten kita, asisten pribadi kita sampai kapanpun. Silakan lihat bagaimana hadis Rasulullah menceritakan keutamaan Al-Quran. Bahkan kalau kita membaca bagaimana kebiasaannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu setiap Ramadan minimal 60 kali khatam. Sitina khatam. Siang 1 kali, malam 1 kali. Khatam, bukan membaca. Imam Malik dan imam-imam yang lainnya, mereka semua meningkatkan bacaan Al-Quran karena tahu. Bahkan kita mungkin terkadang di kampung di mana kita dilahirkan, suka ada orang yang membacakan Al-Quran untuk orang lain, terutama yang sedang sakit, ditunggui dengan membaca Al-Quran. Kata Rasulullah di dalam kitab Khazinatul Asrar karangan Imam Taqiyuddin Nazari, itu ada hadis Rasulullah. Jadi hadirin rahimakumullah, tatkala malaikat maut mendatangi kita yang sudah memang sesuai dengan sprintnya, jam itu, hari itu kita harus kembali, itu orang yang akan dicabut nyawanya didatangi malaikat maut. Malaikat datang sebelah kiri, dia samperin sebelah kiri. Malaikat datang ke sebelah kanannya, dia tempel sebelah kanan. Lalu malaikat maut ini bertanya, "Man anta? Kamu ini siapa?" Orang ini menjawab, "Saya ini adalah bacaan Al-Quran bulan ini." Jadi bacaan Al-Quran yang kita sekarang baca ini, yang sehari 1 lembar atau mungkin setelah sholat kita rutinkan 1 lembar, itu akan menjadi pengawal kita sampai di alam kubur. Makanya kata Rasulullah, semakin banyak orang membaca Al-Quran, maka semakin terang di alam kubur. Bacaan Al-Quran kita ini benar-benar menjadi pengawal kita, penerang kita nanti di alam kubur. Sampai andaikan ada orang yang membacakan surah Yasin, bacaan surah Yasin 1 huruf di dalam surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, ya-nya Yasin 1 huruf ya mampu mendatangkan 10 malaikat. Jaradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nunnya turja'un, ayat terakhir di dalam surah Yasin, ayat ke-83. Itu bisa kita bayangkan, dari ya-nya Yasin sampai nunnya turja'un, bukan hanya ribuan bahkan jutaan mampu mendatangkan malaikat bersaf-saf
dan mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah untuk keselamatan, perlindungan orang yang sedang kita baca. Apalagi yang membaca. Hadirin rahimakumullah, bacaan Al-Quran ini benar-benar menjadi amal ibadah kita yang luar biasa. Seindah apapun atau tidak indah apapun, bahkan berat kita membacanya, mungkin kita tidak seindah Muammar bacaan, tetapi kita membaca Al-Quran itu betul-betul ikhlas, mengharapkan ridho Allah, itu jauh lebih baik dibanding membacakan Al-Quran yang indah tetapi ada unsur kesombongan. Makanya dalam hadis keutamaan membaca Al-Quran, antum membaca sekali diberikan pahala, antum membaca dengan indah diberikan pahala tunggal. Antum membaca Al-Quran dengan begitu susah payah, maka sebesar itulah antum akan, kita semua mendapatkan pahala dari bacaan. Al-ujrah qadri masyaqqah. Ada orang yang enteng membaca Al-Quran, ada orang yang benar-benar dengan berbagai macam kesibukannya, tapi dia sempatkan membaca Al-Quran. Sibuk dia, walaupun banyak itu aplikasi di HP, tapi dia tetap sempatkan. Ini waktunya membaca Al-Quran. Tidak mau diganggu dia. Ada telepon masuk, dia abaikan. Ini jamnya saya membaca Al-Quran. Ini jamnya saya harus mempersiapkan pengawal saya, baik di dunia maupun di akhirat. Syifa di dalam istilah tadi yang merupakan ayat Al-Quran. Al-Quran itu selain huda, selain juga petunjuk, tapi juga itu adalah obat. Orang yang biasa membaca Al-Quran tenang hidupnya. Makanya kata Rasulullah, sayang sekali kalau ada rumah tangga tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Bahkan kata Rasulullah, bacakanlah walaupun satu ayat surah Al-Baqarah di rumahmu. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu salah satu surah ayat surah Al-Baqarah. Baca itu di rumah. Biar apa? Biar tidak panas, adem. Anak-anak, putra putri kita tanpa disuruh otomatis dia begitu azan dia ngambil wudhu. Waktunya belajar dia belajar, waktunya istirahat dia istirahat. Dia tidak terbuai, dia tidak teracuni dengan aplikasi HP. Tapi dia, masya Allah, itu adalah pengaruh dari bacaan Al-Quran yang kita bacakan. Dahsyat, masya Allah. Ramadan adalah merupakan satu-satunya bulan di mana diturunkannya Al-Quran di awal Ramadan. Bahkan di mana diturunkannya Al-Quran segemblengnya, seutuhnya. Yani nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna anzalnahu fi lailatin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna anzalnahu fi lailatin. Allah sendiri yang akan menjaganya. Allah yang menurunkan di malam yang penuh dengan kemuliaan Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci, dan hanya orang-orang yang sucilah yang akan tertarik dengan Al-Quran. Orang yang ingin sucilah yang akan tertarik membuka, mencicil, membaca Al-Quran walaupun satu ayat, dua ayat, satu halaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan
kemudahan untuk membuka dan membaca, mempelajari Al-Quran. Amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah dalam beribadah, sabar dalam musibah, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan sunnah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Tuhmatika ya ibadallah. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah.